Berbicara tentang rindu, setiap orang memiliki perspektif sendiri-sendiri. Bagiku, hal yang membuat itu terjadi adalah waktu dan keadaan. Mungkin semua orang setuju, pandemi ini adalah keadaan yang paling dibenci, karena menyita waktu kita untuk melakukan segala hal secara bebas di dunia ini. Salah satunya mendaki gunung. Pandemi menyebabkan semua pendakian gunung di stop sementara. Mungkin lebih dari setengah tahun vakum terhadap kegiatan ini. Namun, dari itu semua, kita harus tetap bersyukur. Mungkin ini cara alam untuk sementara berbenah diri. Akhirnya, setelah lama menunggu, beberapa gunung sudah mulai membuka diri. Dunia pendakian pun mulai bergerak kembali. Dan ini adalah cerita pendakian pertamaku di masa kebiasaan baru di Gunung Prau. Gunung Prau, gunungnya sejuta umat karena selalu ramai, baik di hari kerja, apalagi di malam minggu. Setelah vakum cukup lama, akhirnya saya dan kawan saya melakukan pendakian dengan tujuan Gunung Prau di Wonosobo. Karena belum membuat surat keterangan sehat dari dokter, saya mampir dahulu di klinik Dr. Oki. Tempatnya sebelum Puskesmas Kejajar dari arah Wonosobo sebelah kiri jalan. Patokannya ATM Bank Jateng. Jadi, buat kalian yang belum ada surat keterangan sehat, bisa buat di klinik ini dengan biaya 35.000 per orang. Lanjut, setelah dapat SKD, saya melanjutkan perjalanan menuju base camp Kali Lembu. Saya berangkat dari Magelang menggunakan sepeda motor melalui jalur Purworejo Wonosobo Dieng dengan jarak kurang lebih 84 km. Sempat terjebak macet di sebelum Gardu Pandang Tieng, di mana cukup lama macetnya. Setelah bermacet-macet ria, akhirnya saya sampai di kawasan Dieng. Tak jauh dari situ, sudah terlihat gapura dan petunjuk menuju base camp Kali Lembu. Base camp Kali Lembu ini letaknya sebelum Dieng Plateau. Kalau dari Google Maps, kata kuncinya wisata pendakian Gunung Prau Kali Lembu. Base camp ini berada di ketinggian kurang lebih 2100 mdpl. Sampai di base camp, karena ini kondisi new normal, kita akan dicek suhu badan terlebih dahulu dan dicatat identitas kita. Setelah itu, kita langsung melakukan registrasi. Di situ, kita akan diberi checklist perlengkapan barang dan list anggota pendakian. Kemudian diisi secara lengkap. Usahakan untuk jujur ya, demi kebaikan kita. Selesai mengisi checklist, siapkan syarat-syaratnya, fotokopi KTP, surat keterangan dokter, form checklist yang sudah diisi, serta tentu saja biaya simaksi. Kemudian serahkan ke bagian registrasi. Setelah selesai registrasi, kita akan diberi peta pendakian Gunung Prau dan akan diberi penjelasan mengenai jalur pendakian sampai tempat camp areanya. Perlu diketahui, di jalur Kali Lembu ini terdapat 3 pos, 1 puncak, 2 camp area, dan 1 percabangan jalur dengan jalur Dieng. Oh iya, di jalur ini juga tidak ada mata air, jadi persiapkan air yang cukup dari base camp. Biaya simaksi total 25.000 per orang.
Selesai mengurusi Maksi, kita langsung memulai pendakian. Di sini, saya mulai pendakian jam 17.41, yang artinya pendakian Gunung Prau ini akan menjadi pendakian malam pertama saya. Sebelumnya, karena ini pendakian malam dan minim cahaya serta kamera yang tidak mendukung, videonya akan sedikit gelap. Trek pertama dari base camp menuju pos 1 adalah perumahan penduduk dan lahan pertanian. Oh iya, di base camp juga menyediakan jasa ojek dengan biaya 25.000 sampai batas perumahan warga dengan lahan pertanian. Tapi untuk kesempatan ini saya memilih untuk jalan kaki. Ya, buat pemanasan. Karena kalau dilihat jaraknya tidak terlalu jauh. Setelah perumahan penduduk, kita akan masuk di area lahan pertanian warga. Tak lama, kita sudah sampai di gerbang pendakian Gunung Prau via Kali Lembu, dan pendakian malam pun dimulai. Kira-kira 10 menit berjalan dari gerbang pendakian dengan trek yang landai dan vegetasi pohon yang tidak terlalu rapat, sampailah kita di pos 1 Lemah Tugel dengan ketinggian 2240 mdpl. Di pos ini kita melakukan istirahat untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Tak berlama-lama istirahat, kita langsung melanjutkan pendakian menuju pos 2. Trek yang dilewati sedikit menanjak dengan sudah dibuatnya anak tangga. Vegetasi berupa pohon yang lebih rapat. Jarak pos 1 ke pos 2 sekitar 200 mdpl. Kurang lebih 45 menit berjalan, sampailah kita di pos 2 Bukit Pandang dengan ketinggian 2410 mdpl. Pos ini lumayan sempit areanya. Bukit Pandang 2410 mdpl. Jam berapa? 19.09. Istirahat sebentar, kemudian lanjut mendaki menuju pos 3. Trek menuju pos 3 lebih enak daripada trek pos 1 ke pos 2. Jalurnya landai, bahkan terdapat turunan dan menanjak menjelang pos 3. Vegetasi berupa pohon pinus dan semak daisy. Sebelum sampai di pos 3, kita akan bertemu percabangan jalur. Jika ke kiri, itu adalah jalur Dieng, dan ke kanan adalah arah pos 3. Jarak pos 2 ke pos 3 sekitar 100 mdpl. Kurang dari 40 menit berjalan, sampailah kita di pos 3. Di sini saya bertemu dengan rombongan pendaki dari Yogyakarta.
saya memutuskan untuk bergabung dengan mereka supaya lebih ramai. Tanpa istirahat, kita langsung lanjut melakukan pendakian menuju puncak Gunung Perahu. Treknya mulai terbuka, jalurnya sedikit menanjak, malah banyak landainya. Jarak pos 3 ke puncak sekitar 90 mdpl. Cukup dekat memang. Dan memang benar, sangat dekat. Tidak sampai 15 menit, kita sudah sampai di puncak Gunung Perahu dengan ketinggian 2590 mdpl. 11.56. Karena tidak boleh camp di puncak, kita lanjut menuju camp area 1 Telaga Wurung. Awal trek langsung berupa turunan, dan setelah memasuki sabana, treknya sudah landai. Jarak puncak ke Telaga Wurung tidak terlalu jauh, kurang lebih 10 menit berjalan. Tak lama berjalan, sampailah di Telaga Wurung. Area ini sangat luas, dikelilingi bukit, vegetasinya berupa sabana luas, jadi tempatnya sangat terbuka. Karena rencananya kita camp di Sunrise Campsite, kita langsung melanjutkan perjalanan. Sempat sedikit kebingungan di sini karena banyaknya perjabangan jalur palsu. Mungkin karena kondisi saat malam dan gelap, jadi jalur aslinya tidak kelihatan. Dari 3 kelompok saat itu, tak satu pun yang pernah ke Gunung Perahu via Kali Lembu. Ini 3 kelompok loh. Akhirnya, setelah sedikit berdiskusi, dari 3 kelompok, 2 ke kiri lurus atau jika dilihat di kompas arah timur, dan 1 kelompok memilih ke sisi kanan atau arah barat. Dan ini pertama kalinya saya menggunakan kompas untuk menentukan arah jalur pendakian. Patokan kita yang memilih arah timur adalah posisi Sindoro Sumbing yang berada di sisi timur Gunung Perahu. Dan tujuan kita adalah Sunrise Camp. Otomatis kita memilih arah timur. Setelah 1 jam lebih mencari jalur, akhirnya sampai juga di Sunrise Campsite. Saya kira karena ini adalah malam Senin, pendaki bakalan sepi. Namun ternyata itu hanyalah sebatas cerita saja. Mana mungkin Gunung Perahu sepi. Kita langsung mencari tempat untuk mendirikan tenda. Beruntungnya masih kebagian tempat yang lumayan landai dan dapat view yang sangat bagus.
dalam tenda kita. Jam 21.19 tenda udah berdiri. Jadi guys, kita lagi Selesai memasang tenda, lanjut beres-beres dan masak untuk makan malam. kita bikin masak apa coba? Selalu bukan endorse ya, ya semoga aja lah. Sebenarnya sama ini ayam makan malam kita mewah. Makan malam guys, makan malam goreng rebus chicken. Oke, next di hari kedua, sunrise di Gunung Paradewa. See you, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya. Terima kasih.